Ini apa bisa dijadikan mitra pada proposal PKM kita dalam pendampingan mitra? Terus bagaimana peluangnya Pak Dekan untuk lolos tidaknya dalam kategori proposal itu? Oke, baik Relga. Jadi kata kunci pertama tadi dalam program ini adalah permasalahan dan solusinya. Nah, kalau baru lahir, ya permasalahannya apa? Gitu. Ya kalau permasalahannya bagaimana memulai itu tentu tidak mungkin kita inginkan. Artinya kita melihat permasalahan itu yang tumbuh, jadi sudah berjalan, lalu ada permasalahan. Ya, nah, kira-kira kalau enggak nanti gimana kita meramunya? Permasalahannya ini, ya, kemudian solusinya ini, lalu ini yang harus dikerjakan. Nah, kalau sejauh kita bisa meramu itu, saya kira tidak ada masalah gitu. Tetapi dengan yang KWT yang baru, nah permasalahan yang spesifik di sana tentu belum terlihat gitu. Ya, belum terlihat. Saya kira demikian, Ferry. Ya, mungkin cukup dipahami Bu Elga ya. Ya, untuk sebaiknya kita sarankan yang sudah bagus ya Pak ya untuk mitra PKM ini. Ya, yang sudah aktif, yang sudah aktif. Yang kita cari solusi gitu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati, pada kegiatan webinar ini waktu kita ada 7 menit lagi, masih kita buka atau masih ada pertanyaan? Per, saya kemarin kan janji melihat satu proposal. Kita lihat ini beberapa mana yang proposal lulus ya Pak ya, lulus seleksi. Yang bukan, ini secara acak ini aja saya ambil ini karena saya punya mungkin 1000 usulan lengkap ini beberapa tahun gitu kan. Nah ini salah satu contoh gitu ya dari, nah ini saya ambil karena ini agak menarik ini. Ini judul kan udah bagus ini, meningkatkan imunodulator masyarakat terhadap COVID. Nah ini kan sangat tren ini, melalui revitalisasi tanaman obat di Desa Kemuning. Pengusulnya Universitas 11 Maret, Agroteknologi, Ilmu Tanah. Nah, ini satu yang kita review. Yang pertama judul awalnya ini sepertinya kesehatan ini, imunomodulator terhadap COVID. Ya, nah tetapi kalau saya membaca ini, saya berharap bahwa nanti salah satu timnya itu orang Kesmas gitu. Ternyata enggak. Timnya hanya agrotek, ilmu tanah berdua. Gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan kesehatan gitu. Ya. Nah, ini kemudian nanti ini ahli ilmu tanah disuruh membeberkan pentingnya menjaga imunitas. Ya kan? Ini tidak pas ini orang ilmu tanah bicara imun kesehatan untuk COVID-19 gitu. Ya kan? Kurang pas. Walaupun misalnya dia punya ilmu, walaupun dia punya pengalaman pribadi, misalnya konsumsi tanaman obat, imunnya tinggi, tidak kena COVID, macam-macam. Tetapi secara keilmuan ini tidak masuk. Gitu. Harusnya salah satu tim ini adalah orang kesehatan. Gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, apa yang saya lihat adalah yang dilaksanakan ini hanya membuat demplot. Jadi dia beli seluruh ini bibit-bibit tanaman, ya,
bibit tanaman, kemudian ditanam. Hanya sampai di situ, ya kan? Nah, tidak dilihatkan misalnya gimana mengolahnya, lalu balik lagi ke sini, ya kan? Kalau kegiatannya hanya sampai menanam, terus relevansi ke meningkatkan imunan lateral ini gimana dia lihatnya? Apakah dengan menanam aja langsung naik imunnya gitu ya? Nah ini salah satu contoh yang imun karena nanamnya ya, karena sudah nanam imun meningkat gitu. Nah ya sama kayak apa? Ada teman saya dia niat pergi jogging aja udah turun beratnya 2 kilo gitu. Jadi ini lagi kalau kita lihat ke bawah agak aneh. Kalau ini saya lihat tadi apakah yang di sini ya? Kalau tidak salah yang ini juga kelompoknya itu sudah pernah ada. Nah ini kelompoknya itu sudah dapat juga bantuan 50 juta dari pemerintah untuk membuat toga. Tetapi gagal. Nah ini masalahnya tidak disebutkan gagalnya apa? Harusnya kan itu yang disampaikan gitu ya. Nah kemudian ini tadi lagi ya, Bapak Ibu coba lihat dengan pembelian yang banyak seperti ini ya, item-itemnya bisa fit 50 juta itu kan luar biasa itu gitu kan. Ini kemudian CV CV is okay. Lanjut. Nah ini tanda tangannya ini real, tidak copy and paste. Kalau copy and paste saya blok, ini akan tercetak bloknya gitu. Nah ini contoh. Ini contoh copy paste. Nah, ini lagi masalah satu. Gambaran iptek yang dilaksanakan hanya gambar ini aja. Ada keterangan. Ini udah nggak benar. Peta lokasi, oke, memilih syarat. Mitra, mitra oke nih. Lalu urban farming, pendampingan kalau ini pengembangan industri produk retail batik, untuk Surabaya. Peningkatan usaha kecil, PKM Frozen. Pak Ferry tanya, Pak Fer. Ya. Itu kalau dari uraian Bapak, bagaimana Pak cara ngelihat metode yang baik, tajam, jelas menjawab permasalahan itu Pak? Bapak review yang lulusnya itu sepertinya tadi Pak, menjawab permasalahan. Oke, ini kan analisis situasi. Ya. Analisis situasi mana yang ini. Yang saya ingat ini mana yang lulus mana yang enggak, udah banyaknya kan setiap 10 tahunnya. Gitu. Mungkin ini yang lebih, coba kita lihat ini. Ini permasalahan mitra. Jadi kalau saya langsung ke permasalahannya apa gitu ya. Ini gambar-gambar juga perlu di pendahuluan Pak?
kan gambar-gambar mitranya nih, ini dia asin gitu ya. Ini coba lihat, ini pengolahan ikan teknologi istilah jalan tonggo ini ikannya, mitranya, ini kemasannya, ini proses pengemasan yang dilakukan itu terlihat masih kurang menarik. Ya, oleh karenanya diperlukan suatu pendampingan untuk membuat mana. Nah ini satu poin ya, kemasan tidak menarik. Ini contohnya tidak menariknya kemasannya. Nah dengan program ini kita akan membuat lebih menarik. Kan itu kira-kira. Lalu pemasarannya paling-paling pakai WA. Nah ini nanti dia bikin ini halaman dashboard e-commerce. Nah jadi ini solusi yang pemberian informasi ya, tentu dibuat dulu orangnya apa itu teknologi informasi, knowledge transfer gitu. Pentingnya brand dan identitas, workshop pendampingan ya, administrasinya nanti dibantu buat dalam bentuk Excel gitu kan. Lalu workshop administrasi usaha ikan menggunakan Google Doc dan Google Spread sehingga mitra dapat mengelola jasanya berbasis internet gitu. Nah ini kan cukup inovatif ini ya, membuat dan mengelola e-commerce menggunakan content management system gitu. Jadi ini tidak harus kalau kemampuannya kurang kan tidak harus yang kuat gitu, tetapi hanya mengoperasikan, menggunakan itu juga bisa tim yang membuatkan gitu. Nah ini dari sini nampak gambarannya yang dia berikan itu solusinya itu apa dari permasalahan ini. Artinya kita berkesimpulan bahwa permasalahannya di bidang pengemasan itu akan teratasi. Permasalahannya tidak pemasaran itu akan lebih baik dengan menggunakan teknologi ICT gitu. Nah ini seperti ini dia tulis seperti ini rumusan masalah mitranya apa, ini solusinya apa, ini target terakhir itu apa jadinya, tahap penyelesaian masalah. Nah ini kalau reviewer nampak ini udah ada selesai nih, ini redaksional ini skimming saja lah, cepat ya gitu kan. Nah itu kira-kira. Nah ini gambaran ipteknya tadi seperti ini ya, packagingnya jadi seperti ini ya, dari hanya atau apa jadi dashboard e-commerce gitu. Nah kira-kira itu untuk jawaban Ferry gitu Bar. Maaf Pak, judulnya apa? Apa judulnya kan Pak yang mana? Yang ikan asin itu Pak? Ikan asin. Judulnya pemanfaatan teknologi sebagai upaya bagi usaha kecil menengah di olah ikan asin di Kota Tegal. Ya. Kok Ibu Asmiati nanya judul, tertarik judulnya Bu kita? Kan bidang saya ICT Pak. Baik, luar biasa. Ya, Bu Asmiati ada Kerupuk kamang nanti dibuat kayak gitu juga Pak. Iya, kerupuk jange, kerupuk kamang banyak. Kalau ICT ini luar biasa, sekarang apa aja bisa Bu gitu kan. Untuk kita ketemu juga nih ICT nih, kalau ada semua coba ICT kita gitu kan. Baik, luar biasa sekali Pak Ferry selaku narasumber pertama kita, berkomunikasi kita Pak sesi pertama ini 2 jam Bapak memberikan pencerahan bagi kami. Jam 1 sekarang udah jam lewat 7 ya di jam saya. Luar biasa kan. Aplaus untuk Pak Ferry selaku narasumber kita.
Makasih, mudah-mudahan ilmu Pak Ferry berikan menjadi ladang dan amal ibadah untuk dan materinya tuh itu kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Narasumber pertama kita masuk untuk sesi 2, yaitu dengan pemateri yang kedua. Hari ini disampaikan oleh Dr. Ratni Primalita SEME. Kali ini yang diangkat oleh webinar ini adalah bagaimana kiat dan strategi mendapatkan hibah pengabdian ini. Itu dari sumber untuk Kemendikbudristek. Sampaikan ini profil beliau, bahasanya Ibu Prof. Dr. ini beliau adalah di bidang ilmu manajemen pemasaran, kemudian beliau juga dosen di Fakultas Ekonomi UNAN. Beliau aktif di kegiatan penelitian pengabdian, juga sebagai reviewer baik penelitian internal UNAN, kemudian jurnal nasional, kemudian pemilik HKI yang cukup lumayan banyak ini Bapak Ibu, sebanyak 95 HKI, kemudian aktif menulis di jurnal internasional, jurnal nasional dan sebagainya. Juga selaku pemenang di nasional pengabdian pada masyarakat. Kita sambut Ibu Rohani pada materi. Pada Ibu, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Radio Bintang ya Pak Ferry ya? Iya, dari Ferry Lismanto juga Bu. Lebih enak ya. Pak Ferry selaku pemandu acara siang menuju sore ini ya Pak Ferry, juga ke Pak Ferry Datuk, kenalnya dengan Pak Ferry Datuk ya, dari dulu itu kamu tuh pasti pakai Pak Ferry Datuk. Bapak Ibu semuanya, banyak sekali senior-senior ini yang sebelumnya dan sampai sekarang tempat saya juga berjalan. Mungkin hari ini kesempatan saya diberikan oleh Ketua LPPM dan Pak Ferry selaku yang mengkoordinasikan kegiatan pada siang hari ini. Izin senior-senior untuk berbicara pada hari ini dan juga buat rekan-rekan sejawat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bisa bertemu pada sore hari ini, kita bersyukur karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi rezeki ya, rezeki yang paling mahal, rezeki kesehatan. Dan alhamdulillah kita ditemukan pada sore hari ini. Salawat dan salam kepada Rasul kita, semoga apa yang beliau ajarkan tuntunkan menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan dunia akhirat insyaallah. Bapak Ibu, saya sebetulnya banyak juga dari Pak Ferry ya. Jadi tahu kita beruntung ya hari ini reviewer betul yang menjadi narasumber. Saya memang meminta juga secara tidak langsung kemarin minta ya, biar senior saya ngomong dulu dan saya lebih banyak memberi judul itu trik strategi selaku saya yang membuat proposal. Jadi hari ini mungkin nanti slide-nya itu banyak sekali. Saya mencoba meringkas yang tahun lalu. Jadi kalau tahun ini kan kita belum dapat panduan yang clear seperti apa. Ini mungkin nanti kita bisa sama-sama lagi mempelajari kalau keluar panduan yang baru. Tapi secara umum sudah disampaikan oleh narasumber kita, senior kita Pak Ferry. Saya mungkin nanti banyak berbagi ya bagaimana pengalaman saya membuat proposal sehingga setiap tahun dari 2011 ya yang sudah masuk ke 2010 apa 2011 lupa, alhamdulillah tidak pernah kosong setiap tahunnya. Kali dapat PKM ditegur waktu seminar nasional Pak Ferry. Lupa saya waktu itu reviewernya dari Bali, kebetulan beliau bidangnya sama dengan saya. Fokusnya Bu Ratni habis seminar saya dipanggil, Bu Ratni stop ya di monotahun, harus berpindah ke multi tahun.
Jadi Bapak Ibu ketika kita dapat ya dulu masih ada kesempatan 3 kali nggak salah, otomatis harus pindah ke multi tahun. Ketika masuk ke multi tahun sebetulnya pada prinsipnya penulisan proposal hampir sama. Cuma tentu masalahnya harus banyak yang kita selesaikan. Kalau di monotahun itu topik masalah yang kita selesaikan. Misalnya saya orang manajemen memecahkan masalah marketing dan produksi, misal itu minimal. Tapi kalau di multi tahun kita harus kalau kita mengambil pendidikan untuk UMKM, misalnya kita harus membahas semua aspek bisnisnya. Terus kalau kita mengambil aspek yang lainnya, itu tergantung tujuan skimnya. Misalnya ada kewirausahaan, dan sebagainya. Itu nanti pada prinsipnya itu hampir sama. Saya share PowerPoint saya, tapi banyak yang sama dengan Pak Ferry. Sebelumnya nanti saya skip aja. Izin share screen. Bisa. Jadi saya lebih banyak berbicara tentang kiat dan strategi mendapatkan hibah ya. Sebetulnya kalau saya amati tahun ini 2 tahun terakhir hibah-hibah yang ada pada kementerian apa aja, Kementerian Kemendikbudristek, terus Kementerian Kemenko PMK misalnya, itu lebih banyak sebetulnya kepada kegiatan masyarakat. Jadi lebih banyak mengarah kepada pengembangan masyarakat. Alhamdulillah ini saya mendapatkan hibah Kemendikbudristek dan hibah Kemenko PMK. Ya, cara penulisannya sama, mungkin formatnya aja beda. Bagaimana kita menuliskannya berbentuk pengabdian masyarakat. Ini sebetulnya kiatnya dari sini Bapak Ibu di slide pertama ini. Bagaimana ide riset ya? Ide riset kita yang dimiliki, makanya saya mungkin saya dari tahun ke tahun itu biasanya berfokus pada suatu kelompok ya. Misalnya di era 2010 sampai 2016 di Kota Bukit Tinggi, kerajinan Bukit Tinggi. Terus saya riset 2017-18 dan saya berpindah ke Kabupaten 50 kota. Jadi saya selalu dimulai dengan riset. Setiap pengabdian yang saya lakukan selalu dimulai dengan riset. Jadi Bapak Ibu, ketika ada ide penelitian, kita sudah berpikir itu kalau penelitian ini nanti seperti ini, kira-kira hasilnya seperti apa nanti yang bisa saya teruskan kegiatan pengabdian. Nah, ternyata kita baca panduan di apa saja kementeriannya ya, itu pengabdian yang diterima itu lebih banyak basis riset. Kalau kita lihat tadi dapurnya reviewer yang ditayangkan oleh Pak Ferry tadi itu terlihat jelas. Apakah pengabdian ini berbasis penelitian? Kalau penelitian orang lain kah atau penelitian kita? Kalau penelitian tim itu kan poinnya banyak ya, 15 saya lihat tadi. Kalau berbasis penelitian orang lain nilainya 7,5. Jadi saya jadi menyimpulkan kenapa kemarin UNAN itu hanya dapat sedikit dan saya masih masuk, dan memang itu salah satu poinnya. Itu kunci yang pertama. Terus nanti sebetulnya saya itu kalau semuanya sejalan tadi, ada KI, ada artikel, ada buku, semuanya itu dari riset saya tuangkan. Terus ada citra diri, terus mulai dari buku, bandar, AKI, publikasi, media massa, sampai jadi buku besar, itu citra diri, citra institusi, itu saya dapatkan selalu dari ide riset tadi. Jadi sebetulnya tridharma kita itu sejalan semuanya. Dengan pengabdian, dengan penelitian, bagaimana nanti kita mengajar dengan materi yang lebih padat ya dari hasil penelitian dan pengabdian. Itu yang pertama, poinnya berbasis penelitian Bapak Ibu atau paling minimal tim. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, kalau yang saya lakukan selama ini, saya lebih mengatakan diri saya dan tim ya. Kalau saya merasa saya butuh nih penelitian tentang e-commerce untuk memecahkan masalah UMKM di sektor marketing. Saya sementara nggak ahli e-commerce ya, batas penelitian tentang e-commerce. Ambil tim yang tentang e-commerce.
yang paham tentang pemasaran di internet. Nanti karena kita belum punya, apa kita mengajak orang lain. Akhirnya di kegiatan kita juga punya kegiatan lain. Jadi yang melatar belakangi kegiatan pengabdian kita itu riset di setelah pengabdian sebelumnya. Tenun Kupang itu dimulai dulu dari kegiatan pengabdian jurusan, karena masih ingat saya tahun 2010 3 juta dari jurusan. Terus 2011 saya masukkan ke PKM, dapat. Terus 2016, 17 saya masukkan program pengembangan produk ekspor waktu itu multi tahun. Topiknya tetap tenun Kupang. Jadi sebetulnya kegiatan multi tahun itu boleh beranjak dari pengabdian monotahun atau pengabdian kita kecil-kecil dari jurusan atau pengabdian mandiri. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau kita pernah melakukan pembinaan secara ke mitra, ke UMKM, ke masyarakat, itu bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan pengabdian kita. Terus sudah ini. Jadi kalau kita katakan tentu pengabdian masyarakat tentu banyak mengabdi di sini, dan mungkin kadang-kadang itu yang membuat kita kurang tertarik. Tapi sebetulnya dengan telah melakukan kegiatan pengabdian yang begitu padat, sebetulnya ada efek lain dari situ. Tapi efeknya mungkin berbicara di depan Bapak Ibu ini ya. Terus kalau tadi ini bagaimana pengabdian masa sekarang, ini sudah jelas disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Dan memang apa yang dikatakan Pak Ferry tadi, jangan dominan pelatihan. Saya mendapatkan pengalaman ketika gagal multi tahun untuk pertama kali. Saya sering juga gagal Bapak Ibu. Tapi waktu tahun depannya saya masuk ke visitasi, kalau multi tahun selalu ada visitasi. Terus saya tanya kepada reviewer waktu itu, kenapa ya Pak gagal tahun lalu proposal multi tahun saya? Beliau lihat saya dan beliau menyatakan bahwa Ibu ini masa kegiatan pelatihan itu menghabiskan dana 60%. Nah, jadi memang kombinasi metode juga sangat diperhatikan yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Ini saya lewati sudah langkah menyusun proposal. Kesalahan yang pengalaman saya, kenapa saya ditolak adalah saya suka bertele-tele kalau bercerita. Jadi Bapak itu kita masukkan secara teori, kita membahas tentang kerajinan, kita masukkan industri kreatif ini adalah bla 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 bla. Nah itu sebetulnya nggak diminta untuk ya. Jadi memang hanya berfokus kepada kegiatan kita saja, apa yang mau kita selesaikan, seperti apa mitra yang mau kita selesaikan. Ini sudah disampaikan oleh terus Ibu supaya jangan terlalu banyak ditolak tadi, administrasi terus mungkin yang paling penting adalah substansinya, substansi dari kegiatan pengabdian itu sendiri. Karena kadang-kadang kita merasa menyelesaikan masalah sederhana. Masalah itu sederhana, tapi di mata reviewer itu sangat penting. Jadi kalau pada prinsipnya apa yang terjadi pada mitra, kita carikan solusinya, tapi solusinya itu mampu meningkatkan kinerja mitra. Itu menurut saya pengalaman yang saya lihat ketika ada usulan yang ditolak, termasuk usulan saya sendiri. Dan kadang-kadang juga mereview beberapa artikel dari teman, Bu, ini ditolak tahun lalu. Akhirnya dibaca dan diperbaiki, karena tidak jelas apa yang mau diselesaikan. Nah, istilahnya. Jadi istilahnya ketika membaca analisis situasi, orang lihat masalahnya apa. Ketika baca solusi penyelesaian masalah, terbayang oleh reviewer apa yang mau diselesaikan dengan cara seperti apa. Kalau itu sudah jelas, biasanya yang lain tuh kayaknya reviewer enak membacanya. Ini judul, semuanya sudah dijelaskan Pak Ferry tadi. Ide ya. Yang kedua berbasis penelitian, terus ide. Yang menarik oleh reviewer itu ada unsur untuk orang banyak, meningkatkan orang banyak. Jadi bagaimana kemandirian bangsa, masyarakat, misalnya di zaman pandemi, bagaimana usaha kecil kita kacau karena kondisi pandemi. Terus bagaimana peningkatan nilai tambah selama ini
dia cuma memproduksi kain tenun itu cuma bahannya saja. Bagaimana menjadi pakaian yang ready to wear, siap dijual. Atau selama ini limbah tidak dibiarkan saja, dibuang saja. Sekarang bagaimana mengolah limbah itu jadi produk yang menarik seperti souvenir. Jadi itu kalau itu terbaca oleh reviewer biasanya nilai sangat tinggi. Terus penyelamatan lingkungan. Makanya di setiap proposal yang saya buat biasanya, saya selalu berpikir ini harus ada penyelamatan lingkungan. Jadi misalnya limbah yang terbuang, lingkungan. Nah, bagaimana caranya supaya kita olah? Jadi peningkatan nilai tambah bisa kita sejalan dengan penyelamatan lingkungan. Terus penyelamatan lingkungan itu sebetulnya ada judul yang pernah saya kali, yaitu penyelamatan ya, itu juga menarik. Terus yang penting Bapak Ibu, saya sangat komit di topik yang terakhir ini adalah dan kearifan lokal. Kenapa kerajinan daun mansiang Taratak Kubang tahun ini? Karena di background itu saya jelaskan betul bahwa daun mansiang itu adalah daun yang ditanam di Taratak dan hanya bisa tumbuh di Taratak. Jadi kalau daun mansiang itu ditanam di daerah lain sudah pernah dicoba di Solo, di Damasraya, tapi tidak tumbuh di situ. Dan itu sangat mudah tumbuh, harga bahan baku dari petani lebih murah dari belian dan sebagainya. Jadi terus apa lagi? Pengrajinnya adalah orang Taratak asli yang mulai dari anak-anak sampai orang tua bisa menganyam. Nah, itulah yang menjadi latar belakang pengajian itu yang saya menarik bagi reviewer. Kedua berikutnya, dari luar, apa yang membuat kita itu bisa menang? Lihat luaran wajibnya apa? Luaran wajibnya misalnya publish artikel ilmiah di jurnal pengabdian atau minimal satu proceedingnya, artikel di media cetak, video kegiatan, peningkatan tingkat keberdayaan mitra, itu wajib. Terus Bapak Ibu, kita hanya bikin yang wajib saja, yang belum bisa untuk memenangkan proposal. Jadi bagaimana caranya? Berikan warna tambahan. Ini satu yang mungkin membuat proposal saya itu menang setiap tahunnya. Apa luaran, kalau tentu Bapak Ibu lihat dari skimnya, tahun multi tahun tentu luarannya berbeda. Luaran multi tahun agak berat dibandingkan dengan tahun. Seperti ini, kalau multi tahun dia menginginkan artikel ilmiah jurnal bukan pada jurnal terbitan perguruan tinggi. Jadi kita bisa publish di UNAN. Dan proceedingnya harus dari seminar internasional. Atau ya, boleh salah satunya Bapak Ibu di internasional kah, apa jurnal nasional tapi di luar UNAN, di luar institusi kita maksudnya. Terus tetap pada media cetak, video kegiatan, peningkatan keberdayaan mitra. Jadi di luaran wajib pertama saja bedanya. Terus di sini mungkin yang membuat nilai tambah proposal kita, ya adanya luaran tambah. Misalnya metode atau sistem. Mengembangkan sistem pemasaran melalui internet, itu sudah keluar satu metode, luaran tambahan. Kadang-kadang kita cantumkan sebagai luaran tambahan, Bapak Ibu rugi. Terus produk, barang, dan jasa. Misalnya saya mengembangkan anyaman sekarang, anyaman dengan variasi desain dengan menambahkan dengan rajutan, sulaman, atau kombinasi dengan bahan tenun. Ya, sudah ada produk variasi. Sama ini limbahnya dibiarkan terbang, terus kita olah menjadi produk. Nah, itu sudah keluar produk baru kita, HKI. Banyak ciptakan merek. Tahun ini dengan PKS saya mendaftarkan merek kelompok anyaman sejahtera Taratak Kubang. Nah, submit agak butuh proses lama untuk publish ya. Keluar sertifikasinya itu bukan sertifikasi itu agak lama. Terus nilai terdaftar dengan keluar sertifikat itu kan jauh sekali beda nilainya. Kita bicara multi tahun ya Bapak Ibu. Luaran kita di tahun pertama mempengaruhi tahun kedua kita dapat.
Luaran tahun pertama kedua untuk dapat di tahun ketiga. Jadi haruslah HKI itu bersertifikat di tahun pertama sehingga nilai kita bisa UNEF tinggi. Apa yang paling mudah ya? HKI motif misalnya itu cepat, minggu itu selesai. HKI desain itu nggak terlalu lama. Kalau saya orang sosial, saya menyemangati teman-teman yang dari sosial ini. Kita bingung ya, lihat teman-teman dari eksakta punya HKI banyak, mereka bisa paten, semi paten. Kita sosial bisa. Waktu itu Pak Uyung fasilitasi untuk ikut workshop HKI, saya ikut. Dan itu idenya saya mendaftarkan setiap kegiatan saya HKI-nya, karya cipta, motif, merek, dan sebagainya. Jadi itu, jadi kalau kita mampu, kan tidak mesti 10 HKI, enggak, cukup. Jadi desain dari produk itu saya lagi diminta tolong bukan ya, dimotivasi Pak Uyung untuk jangan dan dari motif aja tapi desain produk. Ini lagi kita coba ya tahun ini dan berhasil. Terus buku kayaknya Pak dari LPPM itu sangat memfasilitasi kita membuat buku, dan alhamdulillah tiap tahun ada buku satu ya untuk kegiatan penelitian pengabdian, walaupun buku sederhana. Membuat buku pengabdian tentu triknya ya bercerita apa adanya yang kita alami di lapangan. Terus teknologi tepat guna. Dalam kegiatan menggunakan teknologi tepat guna, dan Bapak Ibu sebutkan di luaran publikasi internasional. Ini dulu saya mungkin dapat multi tahun itu sudah tahun ya, itu memang dapat karena ada publikasi internasional waktu itu 2018 ada publikasi internasional kegiatan pengabdian masyarakat. Karena kegiatan pengabdian saya agak seiring dengan penelitian, jadi biasanya saling membantu. Nah ini, terus yang lain tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin kelayakan perguruan tinggi biasanya kita diminta menunjukkan kinerja perguruan tinggi. Ini LPPM sudah siap datanya, kita tinggal minta ke LPPM, tinggal kita rubah-rubah bahasanya sedikit dengan bahasa kita, itu sudah selesai. Terus memilih tim itu menurut saya sangat penting. Kami pernah gagal, proposal itu sebetulnya juga buat, tapi yang saya ketuanya menang, yang junior saya ketuanya tidak menang. Mungkin ini Bapak Ibu, kenapa butuh juga tim, kadang-kadang merasa timnya itu-itu saja. Tapi kadang-kadang yang saya rasakan dengan tim yang itu-itu saja itu, Dina, dia punya judul kita. Jadi ketika dia setelah 3 tahun, kita sudah nggak bisa lagi masuk di monotahun, kita kader kita untuk masuk di monotahun. Itu saya lakukan, sehingga saya selalu dapat multi tahun 1, monotahun 1. Monotahun itu biasanya junior sebagai ketua. Sementara yang junior sebagai ketua itu sudah masuk di kegiatan dan pengabdian sebelumnya. Itu strategi untuk meloloskan junior kita bisa memenangkan proposal. Apalagi nanti. Terus kayaknya tadi kita dapat bayangan dari Pak, kalau tahun depan kayaknya masih ke monotahun. Jadi pada prinsipnya monotahun dan kita hampir sama. Saya coba mungkin ya menyampaikan sedikit yang multi tahun. Oke. Anggap tahun depan ada. Kalau tidak ada tahun depan yang multi tahun, berarti kita potong kegiatan. Tahun kemarin itu sebetulnya saya rencanakan untuk multi tahun. Tapi tidak perlu ada pendanaan untuk multi tahun, saya masukkan ke monotahun dengan mengambil 2 permasalahan saja. Yang saya ambil contoh banyak kan multi tahun. Sebetulnya yang saya ambil ini mungkin program pengembangan produk unggulan daerah. Apapun skim yang saya lihat
kayaknya Bapak Ibu harus memasukkan ekonomi di proposal. Kalau kita sarannya itu ya, kalau enggak pertanian mungkin ambil agribisnis, paling teman kita yang agribisnis atau dari ekonomi. Kalau ya, karena memang saya lihat apapun program multi tahun di situ kan memerlukan bidang ilmu dari ekonomi. Nah itu mungkin berikutnya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau PPUD yang saya memenangkan PPE, program pengembangan produk ekspor 1 dan program pengembangan produk unggulan daerah dengan PPUD. Kalau kita ngambil program pengembangan produk unggulan daerah, sejalan juga dengan kegiatan desa berinovasi yang kita bisa menjadi koordinator, itu memang saya lihat di proposal itu memang harus ada ya, bahwa itu memang produk unggulan daerah. Tenun Kubang merupakan produk unggulan daerah Kabupaten 50 Kota. Itu dasarnya dulu saya mengambil Tenun Kubang. Bukit Tinggi mana di sektor sulam dan bordir, dan itu produk unggulan 50 Kota. Misalnya, Bapak Ibu yang tertarik di bidang pariwisata misalnya, cari daerah, misalnya pesisir selatan, pariwisata unggulan. Ada dokumen yang memperlihatkan itu memang produk unggulan daerah. Terus bisa juga seperti ini. Di sini unggulannya apa ya? Dalam pengembangan pendidikan misalnya, atau Bapak Ibu tertarik dalam mengembangkan bidang kesehatan, misalnya stunting misalnya. Bapak Ibu bisa lihat tuh dokumen di daerah kalau memang itu merupakan program daerah. Jadi kita memang harus pintar-pintar menghubungkan apa yang ada di dokumen di daerah, sehingga ketika kita membuat proposal kita meyakinkan kepada reviewer bahwa proposal kami ini tidak kami sendiri loh memikirkan. Kenapa? Bapak Ibu harus berpikir nanti keberlanjutan kegiatan. Itu ditanya sebetulnya nanti di saat Mones. Nah, setelah ini ngapain? Kemarin baru 2 minggu yang lalu saya Mones untuk kegiatan Kemenko PMK. Pertanyaannya, ini kan kegiatan cuma tahun ini. Tahun depan, seandainya berdasarkan evaluasi tahun ini, tim dari UNAN masih bisa masuk tahun depan. Apa yang akan Ibu lakukan? Terus siapa yang mendukung kegiatan ini? Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kenapa berbasis riset atau berbasis pengabdian sebelumnya? Karena sebetulnya kan istilahnya sudah jalan-jalan itu. Saya penelitian misalnya industri kerajinan, industri kreatif di Sumatera Barat. Tahun pertama diambil seluruh industri kreatif seperti kuliner, kerajinan, dan sebagainya. Kita berkunjung ke kabupaten kota. Nah, di saat itu kita mulai tuh mencari ke Pemda, mencari ke pengusaha, mencari ke masyarakat. Misalnya penelitian kita itu melibatkan seluruh stakeholder, misalnya melibatkan alim ulama, pemuka masyarakat, pemuda. Mulai kita gali, sehingga nanti seketika riset itu kita berpikir, saya mau bikin kegiatan Karang Taruna ini, saya mau bikin kegiatan di kelompok PKK, saya bikin kegiatan di Bumnat. Nah, sekarang kita lihat setelah itu apa yang bisa kita lakukan? UKM yang kita bina dari kegiatan penelitian dan pengetahuan, terus kita bisa kembangkan ke desa. Di desa berinovasi itu, mitra itu punya kewenangan membuat proposal sendiri yang proposalnya mirip dengan proposal pengabdian masyarakat. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan kegiatan ini. Kriteria produk unggulan, seandainya ini tidak ada di dokumen pemerintah, terus kita nggak boleh takut ya, nggak bisa ini dilakukan lagi. Bisa Bapak Ibu, Bapak tunjukkan, Bapak Ibu tunjukkan, kita tunjukkan di bahwa mitra kita itu yang kita bina itu adalah produk unggul di daerah, mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri dan jasa. Kerajinan daun mansiang yang saya menangkan belum diklaim oleh Pemda sebagai unggulan, tapi dia menggunakan sumber daya lokal. Daun mansiangnya di situ, tumbuh di situ, tidak ada di daerah manapun. Terus pengrajinnya pengrajin lokal, dan dia mengangkat nilai. Nah, itu yang membuat kita terus mempunyai daya saing tinggi di pasaran. Nah,
kita yakinkan bahwa ini punya potensi, tidak hanya untuk pasar nasional, pasar lokal, pasar nasional, bahkan bisa ke pasar internasional. Saya mimpi kerajinan daun mansyang itu nanti seperti Anyam yang menembus pasar Eropa. Tapi itu kita mulai dari kegiatan daun mansyang ini dulu dimulai dari kegiatan riset jurusan 10 tahun yang lalu malah ya, tapi karena janji-janji terus baru masuk ke monotahun. Jadi itu, terus mempunyai ciri khas daerah yang seperti yang sampaikan tadi, tenaga kerja setempat. Terus bagaimana nanti? Itu tadi yang sejalan dengan pertanyaan tadi, saya lupa yang bertanya, minta surat dukungan dari pemerintah daerah. Saya yakin Pemda mau. Kemarin kami memasukkan desa berinovasi, rebutan tuh OPD memberikan dukungan. Desa berinovasi mengambil Tenun Kubang ya, karena dia sudah mandiri. Terus kita minta dukungan dari OPD perindustrian, UKM dan UKM dan operasi, terus pariwisata. Jadi bisa Bapak Ibu lampirkan dukungan itu nilai plus bagi kita. Kenapa? Karena keberlanjutan kegiatan akan dinilai lebih baik. Terus tidak merusak lingkungan dan budaya setempat. Nah ini nilai-nilai budaya itu yang kayaknya menjadi, karena kita bicaranya ya, jadi mungkin Ridwan juga nanti bisa menghubungkan. Mitra untuk PPUD itu bisa UMKM, bisa juga kelompok usaha masyarakat, bisa koperasi, bisa benar misalnya. Terus usaha itu kalau di kegiatan lama itu minimal 1 tahun. Jadi mungkin syarat-syarat ini kita lihat aja nanti di panduan baru mungkin saja berubah. Terus dia potensi yang untuk berorientasi pasar ekspor atau bersifat ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat ini untuk produk unggulan. Skimnya itu judulnya seperti apa, saya rasa skim ini tetap akan ada. Cuman penamaan skimnya aja yang akan berbeda. Ini kita lewatkan anggarannya waktu itu 150 juta, dan juga kalau untuk multi tahun Bapak Ibu itu biasanya sudah harus ada sharing dana dari mitra. Jadi sharing dananya itu tidak mesti in cash, bisa in kind. Tapi kita buat surat pernyataan mitra, formatnya sudah disediakan biasanya apa dia bersedia untuk memberikan dana. Dan itu maksimum jarak dari mitra dari perguruan tinggi itu 200 km dulu ya, nggak tahu tahun untuk tahun ini tidak dibatasi. Nah kenapa jaraknya Bapak Ibu perhitungkan juga, kalau kita kegiatannya monotahun, tadi yang dikatakan Pak Ferry, berapa ongkos ke sana, tim berapa, nah itu nanti juga bisa melemahkan proposal kita. Nah identitas itu kalau saya sudah kemarin sudah mulai ya di Simlitamas kita cuma memasukkan ke template seperti yang dilihatkan Ferry tadi. Sebetulnya kalau di judul guideline yang kita disuruh sebutkan judulnya sesuai skim. Contohnya PPUD Kerajinan Tenun Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Jadi nanti di dalam itulah kita jelaskan PPUD ya. Terus Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, ringkasan itu harus clear. Jadi ketika kita orang baca ringkasan itu, Bapak Ibu sudah menyampaikan semua informasi dengan yang jelas. Jadi kalau kita lihat ada batasan 500 kata ya, itu jangan lewat 1 kata pun. Kalau lewat biasanya jadi nggak sampaikan. Saya pernah disampaikan oleh reviewer 1 kata aja, 2 kata aja, karena biasanya review tanya begitu. Kalau ketemu reviewernya benar-benar mencek jumlah kata, jadi kita harus patuhlah dengan format itu. Ini kalau kita ingin memaparkan, kalau multi tahun itu semua aspek kita sampaikan. Ini contohnya lebih ke pengembangan ekonomi. Nanti kalau ada waktu kita berdiskusi untuk topik-topik yang lain. Kondisinya dari semua aspek, mulai dari bahan baku, manajemen, usaha, produksi, bagaimana proses, produk, distribusi, pemasaran, SDM, fasilitas, dan finansial. Ini sudah ada di panduan Bapak Ibu. Kalau kita manajemen, sebetulnya proses produksi masuk ke produksi, produk masuk ke marketing, distribusi masuk ke marketing,
sumber daya manusia, fasilitas, finansial. Tapi karena di panduannya harus diurai seperti ini, kita harus patuh dengan panduannya. Jadi aspeknya itu ikuti format. Terus permasalahan kita, kita to the point ya, langsung, nggak usah bertele-tele ngomong tentang industri kreatif apa, terus bagaimana perkembangan industri kreatif di Indonesia, bagaimana di Sumatera Barat, bagaimana di Kabupaten 50 kota, itu nggak perlu. Jadi kita sebut aja langsung, mitra dalam kegiatan ini adalah Tenun Kubang Haji Ridwan yang ada di Kabupaten 50 kota. Jelaskan, dia merupakan usaha kecil. Nah inilah kira-kira nanti saya materi ini yang sempat mati suri. Nah ini informasi penting. Usaha ini ada sempat mati suri 2006, dirintis lagi sampai 2006, terus dirintis lagi pada tahun 2007, mempunyai omset 42 juta. Pada tahun 2010 dia mengalami perkembangan cukup pesat, 150 juta per tahun. Kita gambarkan kondisi pada tahun 2017 sampai 220 sampai 500 juta. Kenapa ini perlu kita paparkan? Supaya reviewer yakin ini loh kondisinya saat ini. Terus nanti kegiatan kita lakukan. Kita akan tambahkan nanti di multi tahun ini, tahun pertama ini loh pencapaiannya. Nah, kalau terus pencapaian tentu kita dibiayai lagi tahun kedua dan gitu berikutnya. Jadi pada prinsipnya gini, kita menyampaikan apa adanya kondisi mitra. Seluruh aspek yang diminta itu kita sampaikan. Tadi, aspek produksi. Apa aspek produksi? Jelaskan bagaimana produksinya. Kita bilang kalau Bapak Ibu peternakan, misalnya bikin yogurt, misalnya jelaskan. Atau pengolahan ikan asin, ikan kering, ikan laut menjadi ikan asin, misalnya kering, misalnya. Itu jelaskan. Karena ini topiknya tenun, saya jelaskan produksi tenun. Bagaimana kondisi ATBN-nya seperti apa, kapasitas produksinya seperti apa, berapa orang yang mengerjakan, bagaimana kontrol kualitasnya. Ini harus jelas ini kalau kita ingin produk unggulan daerah. Bagaimana kontrolnya, bagaimana finishingnya, kesulitan yang dihadapi oleh mitra. Terus saya, ini mungkin trik dari saya ya, karena aspek yang akan kita lakukan itu banyak, dan supaya reviewer jelas, saya suka sekali dengan pakai tabel. Misalnya tentang bahan baku, apa mitra? Jelaskan, bahan baku masih ambil atau dipesan di Selungkang dan Bukit Tinggi. Belum ada alternatif langsung mendapatkan bahan baku dari produsen ke pabrik. Apa akibatnya sebetulnya harga bahan baku tinggi? Produksi gimana? Terbatasnya teknologi pemintalan anian. Karena harus ada unsur teknologi. Supaya kita bisa keluar luaran tambahan dan teknologi tepat guna yang kita terapkan. Anian yang terbatas selama ini masih bidang kecil. Akibatnya produksi agak lama. Apa nanti permasalahan ini solusinya? Nanti keluar alat anian yang kapasitasnya lebih besar. Itu kira-kira. Itu kita bahas per aspeknya. Kalau dia multi tahun, jelaskan tahun pertama mau kita selesaikan. Misalnya ini tuh bahan baku tahun pertama diselesaikan, tahun kedua diselesaikan. Untuk teknologi tepat guna, untuk aniannya kita selesaikan di tahun pertama. Jadi itu benar-benar. Ini nanti konsisten dengan solusi penyelesaian masalah. Nah, ini Bapak Ibu jelaskan secara detail semuanya sampai ke aspek pemasaran sumber daya manusia. Nih, saya nggak jelaskan semuanya ya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Sekarang analisis situasi sudah jelas apa yang dihadapi oleh mitra kita. Permasalahannya sudah jelas, saya bikin dalam bentuk tadi. Sekarang tentu masalah itu harus diselesaikan sesuai dengan permasalahan. Jangan kesalahan yang sering kita buat adalah pertanyaan A, solusinya B. Tentu permasalahannya tentu harus menyelesaikan permasalahan A dengan metode apa. Nah, ini mungkin yang harus kita hati-hati, jangan sampai tertinggal solusi permasalahan di setiap permasalahan yang kita hadapi. Terus ini yang sudah saya uraikan. Jadi permasalahan prioritas ada, solusi dengan permasalahan, pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah mitra itu jelas. Uraikan hasil riset terkait dengan solusi. Nah, di background tadi kita berbasis riset juga. Pengambilan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian saya, kan itu yang situasi kita sampaikan. Di solusi juga kita sampaikan
Misalnya, saya menyelesaikan masalah pemasaran dengan pemasaran digital atau pemasaran melalui internet misalnya. Saya tawarkan berdasarkan hasil penelitian tim tahun sekian bahwa UKM itu mengalami kendala memasarkan produk melalui internet atau pemasaran melalui secara digital marketing misalnya. Nah, itu kita sampaikan. Sehingga apa? Reviewer akan yakin bahwa ini kegiatan pengabdiannya tidak main-main. Ada riset sebelumnya, ada kegiatan pengabdian sebelumnya, ada survei sebelumnya, minimal pengumpulan data awal ya. Bapak Ibu misalnya pergi ke lokasi dan sebagainya, perlu cantumkan di background itu kapan kita berfoto dengan mitra, tayangkan apa yang kondisi realnya. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Satu ya, masalahnya aspeknya solusi ini saya potong ya, baru bisa bikin kolom permasalahan terus solusi ya, ini saya potong saja karena besar sekali. Misalnya tadi masalahnya adalah mencari bahan baku masih di tempat bukan di pabrik. Apa solusinya? Perlu meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal dan produsen bahan baku ya. Mendapatkan bahan baku alternatif langsung dari produsen atau pabrik. Nah, tentu setiap solusi itu harus ada target luaran penyelesaian masalahnya. Dan itu terukur secara kuantitatif. Nah, ini yang mungkin salah satu kekeliruan kita membuat proposal ketika tidak berusaha mengkuantitatifkan setiap target yang kita capai. Saya gagal di tahun pertama ini, ya. Waktu itu makanya reviewer waktu itu dengan senang hati mengajarkan waktu itu, misalnya ini misalnya ingin menjalin kerjasama, misalnya dengan coba apa kira-kira kerjasamanya? Saya bilang gini, adanya 1-2 perjanjian kerjasama dengan pemasok. Bisa nggak seperti ini? Ternyata bisa. Kalau Bapak Ibu bikin adanya perjanjian kerjasama dengan pemasok, dia belum terukur. Adanya bahan baku yang kita ambil dari produsen, dia belum terukur. Tapi ketika kita nyatakan adanya bahan baku sekitar 20% dari produsen di tahun kedua, 30%, 50% tahun ketiga, yang sisanya masih diambil dari Bukit Tinggi dan Silungkang. Jadi terukur. Nah itu, tahunnya berapa Bapak Ibu? Kalau multi tahun itu harus jelas di tahun berapa kita mau selesaikan. Misalnya, tadi masalahnya adalah ATP anyiannya hanya bidang kecil 60 cm, sehingga kapasitas bintang benang juga kecil. Akhirnya teknologi yang kita terapkan adalah mengikat anyian dengan lebar yang bidangnya lebih besar, 120 cm. Sehingga kapasitas untuk memintal benang itu meningkat 50%. Saat itu tidak terpikir, harusnya ada indikator lagi ya, bahwa kapasitas pemintalan benang meningkat 100%. Tapi baru ingatnya setelah proposal masuk ya. Tapi saya nyatakan ini tersedianya satu alat pemintal benang bidang besar, tapi tinggal satunya Bapak Ibu tidak dikopikan. Ini teknologi nggak punya saya, tapi saya punya ide. Maksudnya teknologi itu saya nggak buat, nggak pandai bikin anyian. Tapi saya bertanya ke bengkel yang bikin alat tenun, saya tanya, alat tenunnya, alat anyiannya itu cuma 10, bisa nggak kita tambah 120? Bisa. Akhirnya apa? Kita masukkan itu salah satu teknologi yang diterapkan berbasis kesepakatan atau berdiskusi kita dengan bengkel dan dengan pengrajin. Nah, Bapak Ibu, itu untuk mengatasi kelemahan kami dari ilmu sosial ya, supaya ada di produksi ada teknologi tepat guna yang kami terapkan. Terus, berikutnya apa? Misalnya kualitas tidak terkontrol. Selama ini penenun tidak mengontrol, tidak ada standar kualitas. Mungkin kita bisa mempunyai standar kualitas, ada SOP, bagaimana mengontrol kualitas. Ini apa? Kalau itu terjadi, komplain produk turun. Kalau sekarang masih ada misalnya 5% setahun waktu kita kejadian, tapi nanti setelah kegiatan kita itu turun menjadi berapa? Dia lebih dari 50%, 5% sebelumnya sekarang menjadi turun 5% di tahun pertama, 2,5% di tahun kedua, 0% tahun kedua. Sampai sekarang tidak ada produk yang. Nah, itu dianggap keberhasilan ditawarkan
di tahun pertama untuk kita bisa menang lagi di tahun berikutnya. Begitu kira-kira sampai ke aspek Bapak Ibu kita jelaskan. Saya nggak tahu ini